Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv, selamat pagi. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali membuka minggu ini dengan makna. Apabila Anda mau menelpon ke sini atau juga SMS untuk mencurahkan permasalahan Anda yang insya Allah nanti akan diberikan jalan keluarnya oleh seorang Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini di sini. Dan kayaknya kalau memperkenalkan Ustadz ini kepada Anda tidak dengan pantun, ada yang kurang. Makanya saya harus pantun dulu nih pemirsa ya. Dari Meruya ke Matraman. Bersama saya sudah ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Muna. Kayaknya juga nggak sempurna kalau belum nyapa pemirsa Antv ini. Iya, paling enak minum jamu. Jamunya saya beli dari Surabaya. Kalau pemirsa Antv selalu ingin tambah ilmu, ayo jangan pernah bosan untuk mendengarkan tausiah. Ya, nah kalau Anda ingin tambah ilmu boleh mendengarkan kami terus sampai pukul 5 nanti. Ataupun juga apabila Anda ingin menyelesaikan permasalahan Anda segera, insya Allah akan diberikan jalan keluarnya oleh Ustadz Taufikur Rahman. Dan Anda bisa menelpon ke 8511838 seperti biasanya. Ataupun juga bisa SMS ke 9123. Formatnya masih seperti biasa, Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, ataupun juga bisa mengirimkan email ke cbu@an.tv. Insya Allah permasalahan Anda apabila Anda mau curhat kepada kami bisa mewakili permasalahan pemirsa Antv juga mungkin di rumah ya, memiliki permasalahan yang sama yang akan diberikan juga jalan keluarnya. Insya Allah Anda akan mendapatkan jalan keluarnya nanti. Dan silahkan line telepon sudah kami buka di 8511838. Oh sorry, 8511836 untuk hari ini ya, 8511836. Silahkan menelpon kepada kami. Dan Ustadz, sebelumnya kita sedikit membahas dulu masalah curhat nih Ustadz ya. Iya, silakan. Kalau curhat di Islam memang disarankan juga ya Ustadz ya? Iya. Jadi memang selalu dalam bahasa Allah kalau saya merujuk kepada surah Al-Mu'min ayat ke-44. Fasatazkuruna ilallah wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku hanya kepada Engkau. Jadi kalau merujuk daripada ayat ini, jelas yang namanya curhat, karena yang namanya hidup itu kita nggak bikin masalah saja sudah ada masalah. Nah itulah problema hidup yang boleh dikatakan ada romantikanya. Nah makanya untuk tidak salah mengambil rujukan atau solusinya diantaranya curhat kita kepada Allah lewat munajat, atau paling enggak dalam surah An-Nahl ayat 43 kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini perintah dari Allah. Maka bertanyalah oleh kamu sekalian kepada yang bidangnya ketika kamu tidak mengetahui akan satu urusan. Nah insya Allah Ustadz Taufikur Rahman hari ini juga akan ada di bidangnya ya Ustadz ya. Insya Allah. Tadi sudah ada penelpon yang masuk, masih hadir di sana. Assalamualaikum. Oh ini dia. Assalamualaikum. Iya, halo. Selamat pagi Bu. Iya. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Santi. Ibu Santi di mana Ibu Santi? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan curhatnya Ibu Santi. Iya. Pak, saya ini mau tanya, kan saya lagi seminggu kemarin itu saya menemukan, saya lagi beres-beres kamar, saya menemukan kain putih terus ada tanahnya. Ada tanahnya Ibu? Terus kutanya itu tanah kuburan. Terus saya mau ini tanah ini barang ini mau harus dibakar apa dibuang ke kali? Udah saya bacain ayat kursi apa dia bilang gitu. Ibu takutnya gimana? Apakah takutnya ini barang ini bisa menghasilkan yang jelek kepada Ibu gitu ya? Santet misalnya gitu ya Ibu? Iya. Apalagi Ibu rasakan Ibu Santi? Kan kalau misalnya itu saya tidur nih, sebelum saya menemukan barang itu saya tidur kayak perasaan kayak ada orang masuk gitu loh, bayangan kayak nih bukan sewajarnya, saya bilang ini kayak ada apa gitu, meluk-meluk aneh gitu nih. Pasti terus aku cari dapet nih ada barang, terus aku tanya sama yang ngerti gitu, ini tanah kuburan katanya. Terus kalau gitu misalnya ya? aku nemu lagi seperti itu boleh nggak
saya bakar gitu. Baik Ibu Santi, coba dijawab ya Bu Santi ya, jangan kemana-mana dulu ya. Iya. Gimana Ustadz? Iya, untuk Ibu Santi di Jakarta, ini hal-hal yang demikian Nabi menyebutkan. La yadurru wa la yanfa'u. Tidak ada mudaratnya atau bahayanya dan tidak mendatangkan kemanfaatan. Jadi solusinya bisa dibuang. Dan tadi Ibu Santi telah ucapkan, ya bisa juga dibakar, itu tidak apa-apa. Nah ini yang kadang-kadang suka jadi dampak, ini kan karena ada sugesti rasa takut. Iya itu dia. Ini ketika bicara takut sama selain Allah, saya memesankan kepada Bu Santi, bisa Bu Santi lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hati-hati ketika kita udah ada rasa takut kepada selain Allah, tergelincir kepada kata musyrik. Kejadian ini pernah terjadi, bahkan Nabi pun ketika sedang duduk istirahat di bawah pohon yang rindang, ini pedang sudah ada di leher Nabi. Lantas Daksur ini yang ingin membunuh Nabi mengatakannya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menolong kamu? Secara logika, ya pedang sudah di leher Mbak. Apa jawaban Nabi? Karena betul-betul ucapan Nabi, yakinnya betul-betul sama Allah, cuma satu kata, Allah. Ternyata pedang lepas dari tangan, tersungkur Daksur. Nah disinilah yang boleh dikatakan sejarah Nabi demikian. Nah seandainya menemukan barang yang demikian, ingat bahasa Nabi la yadurru wa la yanfa'u, enggak mendatangkan kemudaratan, tidak juga mendatangkan kemanfaatan. Jadi kita sendiri nggak boleh takut ya Ustadz dengan Jelas. barang itu atau Ya, mungkin ini takut ketika disangka. ada rasa takut, oh ini, nah inilah akhirnya maaf ya, di situ memang permainan setan. Ketika ada orang yang betul-betul yakin pada Allah, apapun namanya nggak akan mampu untuk bisa menembus pada dirinya. Kenapa? Karena kata Allah la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Allah selalu bersama kita. Nah, adapun tadi yang ada kata-kata tidur demikian, nah makanya agama Islam mengajarkan ketika Anda berbaring sudah siap untuk tidur, ini bicara secara detailnya, bukan hanya doa saja, sampai itu yang namanya kita tempat tidur kita kalau bisa disiap dengan tangan kita disapu, atau kita punya alat sapu lidi disapu. Kenapa? Karena kita nggak tahu di situ ada mungkin yang maaf ya bicara makhluk yang demam makhluk Allah itu bukan hanya kita yang kelihatan, yang nggak nampak pun banyak. Nah ketika kita tidur demikian supaya mereka tidak terhindar, apalagi kita baringkan tubuh kita baca doa yang jelas seminimal mungkin kan Bismillahirrahmanirrahim, atau doa yang dulu kita pelajari itu Bismika Allahumma ahya wa amut, atau lebih sempurna lagi. Anak saya udah hafal juga tuh Ustaz. Dan bahkan lebih sempurna lagi dipersilahkan mana ya berwudu sebelum tidur. Bahkan Nabi menyebutkan gitu ya. ketika orang yang tidur dalam kondisi sebelumnya berwudu, lantas di saat itu Allah cabut ajalnya, pastikan dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Baik, jadi coba dilawan rasa takutnya Ibu. Kadang-kadang kucing lewat aja kalau kita pikirannya enggak. Wah ini ada apa-apa nih gitu ya. Iya. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Hamba Allah Di mana Ibu? Tangerang. Di Tangerang. Silakan Ibu di Tangerang. Ya, ini saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dipersilahkan. Ya, saya mau menanyakan ini Ustaz. Saya berkeluarga udah 24 tahun. Ya. Ya, lebih kurang Ya Ya, Ibu. gimana Bu? ya sebentar ya Pak ya. Saya berkeluarga udah lebih kurang 24 tahun. Iya, kemudian? Saat ini saya dan anak-anak tahu bahwa suami saya itu berselingkuh. 6 bulan belakangan ini suami saya itu udah nggak pulang lagi Pak Ustadz. Ya Bu. Ya Ibu. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus menikah lagi kalau suami saya ntar kembali lagi? Oh baik, Ibu Ibu sudah tahu apa yang terjadi suami Ibu Ya. sampai 6 bulan tidak pulang ke rumah Ibu? Baik, itu poin yang pertama Ibu ya. Oh, iya. Yang Oke kedua, baik langsung dijawab saja. ya.
Gimana Ustadz? Jadi pertanyaannya ketika nanti suaminya pulang lagi apakah harus nikah lagi? Nah itu dia. Ya. Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran sangat jelas jawaban Allah. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Al-Baqarah ayat 229. Kata Allah itu cerai yang bisa rujuk kembali dua. Tolak raj'i namanya. Nah ketika terjadi perceraian yang harus menikah lagi, kalau sudah terjadi talak bain. Al-Baqarah 230, di mana Allah menyebutkan. Mbak, kayaknya lebih asik nih, saya punya pantun. Apa nih Ustadz? Dari Pasar Minggu langsung ke Cikini. Kita tunggu dulu setelah ini. Nah itu Insya dia, Allah. nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai talak ini ya Ustadz Iya, ya. menarik. Tapi setelah kita menjelang azan subuh berikut. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kami lanjutkan pertanyaan dari segmen sebelumnya. Kalau misalnya nih Ustadz, suami selingkuh dan 6 bulan gak pulang ke rumah, kemudian apabila suatu saat nanti pulang ke rumah harus nikah lagi atau gimana untuk kembali menyambung? Tadi sempat terputus ya, dalam Al-Quran Allah menyatakan dengan begitu tegas yang yang dikatakan talak itu ada bisa kembali nggak perlu nikah lagi, dua macam yang disebut talak raj'i. Nah ini yang dikatakan harus menikah lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 230-nya Allah mengatakan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Nah ini yang dikatakan oleh bahasan ilmu fikih dikatakan talak bain. Bain pun ada dua, ada yang sugro, ada yang kubro. Nah kalau bain sugro ini ketika sudah jatuh talak ketiga. Udah jadi bukan dua lagi. Kalau tadi dua, nah disinilah baru harus menikah. Jadi sudah hilang hak rujuk, dia untuk kembali lagi harus menikah lagi. Bahkan kalau sudah bain kubro, ada kata-kata Allah, hatta tankiha zauzan ghairah. Si yang bersangkutannya ini, perempuannya maksudnya ini. Nah kalau yang bukan harus nikah lagi, itu kalau sudah bain kubro, dia udah menikah dengan laki-laki lain dan menikahnya pun bukan atas unsur sandiwara, dramatisir, betul-betul nikah. Nah barulah itu bisa kembali lagi. Kalau kasus dari ibu hamba Allah jadi jawabannya untuk ibu yang ada di hamba Allah di Tangerang, jadi singkatnya, selama belum ada kata talak, demikian dalam Al-Quran, nggak perlu harus menikah lagi. Walaupun sudah ditinggal 6 bulan itu ya Ustadz ya. Gitu ya. Jadi Baik. begitulah secara objektif dalam Al-Quran disebutkan. Jadi begitu ya Ibu hamba Allah, rasanya sudah cukup lengkap sekali ya. Iya. Sekarang kita baca email dari murtibunga@yahoo.com. Silakan. Pertanyaannya gini nih Ustadz, saya punya pacar, hubungan kami serius. Orang tua pacar nggak setuju Ustadz karena saya anak nomor 1 sementara pacar saya anak nomor 3. Emangnya benar ya anak nomor 1 dengan anak nomor 3 nggak boleh nikah? Di Islam gimana katanya Ustadz? Ya buat yang bertanya ini ya, dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat ke-32 Allah menyatakan, insya Allah menjadi jawaban buat Anda. Wankihul ayyama minkum wassalina min ibadikum wa imanikum iyyakunu fuqara yughnihumullah wallahu wasi'un alim. Al-Quran dengan tegas objektif mengatakan tidak ada larangan yang namanya nikah harus demikian atau tidak boleh menikah kalau yang anak nomor 1 dengan 3 gitu ya. Jelas kata Allah, nikahilah oleh kamu wahai laki-laki terhadap perempuan yang menjadi pilihan kamu yang kamu sukai. Gitu ya. Lihat kepada kacamata agama, tunkahul mar'al li arba'in, nikahi perempuan yang kamu jadikan pilihan kamu terhadap 4 pilihan itu. Agama menyuruh. Yang pertama apa? Limaliha. Ya, li jamaliha. Lihat kepada kecantikannya. Jangan sampai seperti beli kucing dalam karung.
Nanti begitu udah jadi aja dikata sama orang kan, nah untuk bila sampai jangan sampai terjadi. Emang dulu lagi milihnya merem, gitu kan? Nah udah apalagi lihat daripada kemandiriannya, hartanya, linasabiha yang dilihat juga daripada keluarganya, barulah kepada keempat lidiniha terhadap agamanya. Nah disinilah yang menjadi kata kunci nomor 4, fazfar bizatid din taribat yadak. Jadi terjawab sudah ya Ustadz. Jadi demikian nggak ada yang harus satu, nggak boleh dengan yang ketiga. Jadi kalau cara bujuk orang tua pacar gimana? Apakah dengan bersedekah atau berdoa juga bisa menjadi hubungan ini berjalan dengan lebih lancar? Gitu, Ada Ustaz? pepatah Arab yang begitu indah mengatakan, alamatul mahabba al hadiyatu. Cirinya orang cinta banyak memberikan hadiah. Ini kan berarti PDKT kepada camer ini. Nah, itu dia, calon Ustaz. mertua. Doa jelas, tapi doa harus dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Jangan sampai punya bahasa cinta ditolak, dukun bertindak. Ikhtiar bagaimana? Coba kita lihat orang mertua kita juga calon mertua manusia juga kok. Iya, benar. Punya naluri gitu. Masa iya sekali kita berbuat baik, mungkin dia belum respect. 2 kali, 3 kali pun binatang saja bisa nurut, apalagi manusia. Jadi maju terus pantang mundur ya Jelas Ustadz kalau ya? kita punya niat demikian. Pokoknya Ya. terus memberikan sesuatu, memperlihatkan kalau niatnya memang baik gitu ya Betul. Ustadz ya. Dan pemirsa Anda apabila ingin bertanya, kami akan kembali membuka line telepon di 8518836, tapi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama Curhat bareng Ustadz. Di sini ada Ustadz Taufikur Rahman yang sejak pukul 4:30 tadi menemani Anda. Ada pantun nggak Ustadz untuk membuka segmen ini Ustadz? Naik kereta ke kota Bali, kita sudah kembali. Iya, dan Anda juga masih bisa kembali telepon ke Iya. 8518836 untuk kembali curhat permasalahan Anda. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Darwin. Di mana Pak Darwin ya? Iya, Pak Darwin di mana Pak Darwin? Kampek. Di Cikampek. Pertanyaannya silakan Pak Darwin, ada Ustadz Taufikur Rahman. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darwin. Saya punya adik Pak. Ya, Adik saya cewek. dia. Cuma dia itu nggak nurut banget sama orang tua kan gitu. Tapi dia udah punya suami kan gitu. Setelah itu orang tua negur kan gitu. Maksudnya kan suami dia sama dianya kan maksudnya jauh gitu ya. Tinggalnya itu jauh misalnya. Itu kata ibu saya suruh pulang kan gitu. Maksudnya suruh ikuti suaminya kan gitu ya. Waktu itu ditegur-tegur itu nggak mau juga kan gitu. Akhirnya saya itu ya emosi kan gitu. Suruh pulangnya ada permasalahan apa Pak Mas Darwin? Ya nggak ada permasalahan apa, cuma dia itu ya alangkah baiknya orang rumah tangga kan ya sama suami istri kan gitu. Iya. Nggak ada permasalahan, cuma kan jadi yang namanya nggak pantas aja sama tetangga kan gitu. Betul. Baik, secara ini kode poin ini Pak Darwin yang ditanyakan gimana? Saya itu dia itu ngelawan terus sama orang tua kan gitu ya. Saya itu emosi, bahkan saya sempat mukul dia kan gitu. Oke. Iya. Salahkah saya kan gitu. Ya. Apabila saya itu. Terus cara ininya apa maksudnya? Apa namanya itu? Ya Mas? Nah, Yang salah itu saya apa? Adik Adik Anda saya. gitu ya? Iya. Oke. Baik Mas Gimana Darwin cara- coba dijawab ya. Gimana caranya untuk mengituin adik saya gitu? Iya Iya. baik. Gimana Ustadz? Al-Quran menyatakan jawaban dari Allah untuk Pak Darwin ini mudah-mudahan. An-Nahl ayat ke-25 Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah. Ya, ini bukan hanya buat ustadz, siapapun orangnya, ajak kepada arah kebaikan, tapi Allah mengajarkan bil hikmah dengan cara yang baik. Wal mau'idotil hasanah, dan nasihat-nasihat juga yang lemah lembut.
Ya, jadi ini saya yakin Bapak juga yang bertanya punya tujuan baik. Yang namanya abang nggak punya tujuan jelek terhadap adiknya sendiri. Gitu. Nah mungkin cara demikian, apakah Pak Darwin bersalah? Jelas mungkin pengklarifikasiannya Pak Darwin kalau ketika udah main tangan, ya jelas ya ini perlu minta maaf kepada adik yang bersangkutan. Tapi untuk kedepannya cobalah secara baik-baik untuk menegur kepada adik Anda itu. Gitu. Adapun kepada orang tua jelas memang harapan orang tua supaya anak itu ada balapatinya kepada orang tua. Nah mungkin tujuannya ke situ Mbak ya. Dalam mudah-mudahan dalam keterbatasan waktu ini. Jadi kalau siapa yang salah, kedua-dua belah pihak boleh introspeksi diri gitu ya Ustadz ya. Iya. Biar permasalahannya bisa lebih cair lagi gitu ya Ustadz ya. Dan Pak Darwin, Anda adalah penelpon terakhir. Terima kasih atas telepon Anda. Semoga juga bisa mewakili pertanyaan pemirsa di rumah. Ustadz, saya punya pantun nih. Saya bikin sendiri nih Ustadz. Nggak mau kalah sama Ustadz ya. Beli ragi untuk stok. Kita kembali lagi besok. Buka puasa makan roti. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengerti. Baik, Insya dan Allah. pemirsa di rumah terima kasih atas kehadiran Anda. Jangan kemana-mana dulu ya, setelah ini masih ada topik pagi. Kami kembali lagi besok. Saya Muna Ratuliu, Ustadz Taufikur Rahman, seluruh kerabat kerja juga mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.